kami dari mahasiswa Universitas Flores, kami masuk dalam materi, izinkan kami untuk memperlihatkan diri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah beberapa komponen yang dihubungkan dengan sumber tenaga sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Listrik mengalir dari tegangan yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Pada baterai, listrik mengalir dari positif baterai ke negatif baterai. Rangkaian listrik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian campuran. Pertama, rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri adalah sebuah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan yang satu dengan yang lainnya. Rangkaian seri memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan. Keuntungan rangkaian seri yang pertama, hanya memerlukan sedikit kabel. Yang kedua, lampu pada rangkaian seri akan menyala lebih terang. Dan yang ketiga, kuat arus sama antara lampu satu dengan yang lainnya. Kemudian kelemahan rangkaian yang pertama, boros. Yang kedua, bila satu lampu mati, maka semua lampu akan mati. Dan yang ketiga, baterai akan lebih cepat habis. Rangkaian seri biasa digunakan pada senter satu lampu untuk menciptakan cahaya terang. Yang kedua, paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Rangkaian paralel merupakan rangkaian yang kita gunakan di rumah-rumah. Berikut ini merupakan keuntungan dan kelemahan rangkaian paralel. Berikut ini merupakan keuntungan dan kelemahan rangkaian paralel. Keuntungan paralel yang pertama, tegangan yang mengalir pada setiap bagian sama besar. Yang kedua, bila satu lampu mati, maka tidak akan memengaruhi lain. Yang ketiga, lebih hemat listrik. Sedangkan yang ketiga, lebih hemat listrik. Sedangkan kelemahan rangkaian paralel, yang pertama, memerlukan banyak kabel. Yang kedua, lampu lebih redup. Dan yang ketiga, rangkaian listriknya lebih rumit. Yang ketiga, rangkaian campuran adalah gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Memiliki keuntungan dan kelemahan yang sama dengan rangkaian seri pada susunan rangkaian seri dan memiliki keuntungan dan kelemahan yang sama dengan rangkaian paralel pada susunan paralel. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kegunaan energi listrik. Seperti kita ketahui, dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan listrik mempunyai peran yang sangat penting. Apa saja sih kegunaan energi listrik? Yuk kita simak bersama. Kita lihat kegunaan pertama, yaitu energi listrik sebagai sumber penerang. Berkat adanya listrik, kita bisa menyalakan lampu kapan saja dengan mudah. Dengan begitu, kita tidak lagi perlu menghabiskan banyak lilin pada malam hari. Kini, kita bisa juga belajar atau mengerjakan tugas di malam hari tanpa takut kegelapan. Kita lihat kegunaan energi listrik yang kedua, yaitu energi listrik sebagai sumber energi. Hampir semua barang-barang yang ada di sekitar kita menggunakan energi listrik sebagai sumber energi. Listrik merupakan energi bagi benda-benda yang kita gunakan setiap hari, seperti TV, laptop, kipas angin, setrika, AC, dan lain-lain. Listrik juga digunakan untuk menyalakan alat-alat elektronik. Jika tidak ada listrik, maka alat-alat tersebut tidak bisa digunakan. Kita lihat kegunaan energi listrik yang ketiga, yaitu di bidang kesehatan. Di dalam bidang kesehatan yang memakai terapi listrik yang memanfaatkan rangsangan elektrik, terutama untuk menangani penyakit yang berhubungan dengan saraf dan kejiwaan. Kita lihat kegunaan listrik yang keempat, yaitu untuk keperluan industri.
menyalakan mesin-mesin produksi dalam industri loh, seperti dalam pabrik pembuatan mobil, motor, makanan, dan lain-lain. Alat-alat produksi membutuhkan listrik agar bisa beroperasi. Kegunaan listrik yang kelima sebagai transportasi. Mode transportasi seperti KRL, motor listrik, mobil listrik ini lebih bersifat ramah lingkungan karena mengurangi polusi. Dengan adanya listrik, alat-alat transportasi tersebut bisa beroperasi. Konversi energi adalah proses pengubahan suatu bentuk energi menjadi energi dalam bentuk lain. Energi memiliki arti sebagai kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu seperti menghasilkan gerak, kerja, dan tenaga. Berikut contoh penggunaan konversi energi dalam kehidupan sehari-hari, konversi energi listrik. Yang pertama yaitu energi gerak. Energi gerak dikonversikan menjadi energi listrik seperti pada kincir angin, dinamo, pembangkit listrik, tenaga angin, dan sejenisnya. Energi gerak yang dikonversikan menjadi energi bunyi seperti tepukan tangan, menghentikan kaki, bersiul, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu energi panas. Energi panas dikonversikan menjadi energi cahaya seperti kembang api, obor api, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, energi cahaya. Energi cahaya dikonversikan menjadi energi listrik seperti panel pada surya, PLTS. Energi cahaya menjadi energi panas seperti menjemur pakaian, membuat garam atau mengeringkan garam, mengeringkan ikan, dan sebagainya. Yang kelima, transmisi tenaga listrik. Transmisi tenaga listrik adalah proses penghantaran tenaga listrik secara besar-besaran dari pembangkit listrik menuju ke gardu listrik. Jalur yang terinterkoneksi untuk memfasilitasi penghantaran ini dikenal sebagai jaringan transmisi listrik. Transmisi berbeda dengan proses penghantaran listrik dari gardu ke pengguna yang biasanya disebut sebagai distribusi tenaga listrik. Kombinasi dari jaringan transmisi dan distribusi listrik dikenal sebagai jaringan listrik. Berikut adalah contoh jalur transmisi tenaga listrik. Jalur transmisi tenaga listrik 3 fasa 500 kV di bendungan Grand Coulee tampak ada 4 sirkuit. Sementara 2 sirkuit lain tertutup oleh pohon di sisi kanan foto. Listrik hasil pembangkitan PLTA sebesar 7.079 MW di dekatnya pun ditransmisikan lewat ke-6 sirkuit ini. Pada awalnya jalur transmisi dan distribusi listrik dimiliki oleh satu perusahaan yang sama. Namun pada dekade 1990-an banyak negara mulai meliberalisasi peraturan ketenaga listrikannya, sehingga suatu perusahaan dapat memiliki jalur transmisi saja ataupun jalur distribusi saja. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Di sini kami juga akan mengadakan kuis.